Oke guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Dandi. Di sini kita akan bahas tutorial ya, apa aja sih teknik dalam gitar, atau apa aja sih teknik yang sering dipakai Mas Alif itu, idola kita sesuai judul ya. Nah, sebelumnya kita sharing dulu guys, sambil ngopi dulu ya. Saya juga karena baru terjun di YouTube ya, baru belajar konten juga. Sebenarnya ada kendala gitu. Kendalanya kita kan kadang kalau nggak biasa di depan kamera, ngomongnya agak gimana gitu, agak cakok gitu. Tapi saya usahakan lah menjelaskan sedetail mungkin ya. Dan juga kalau kita belum bisa kamera atau grogi, kadang kita ngulik fingerstyle itu bagus ya, kita nguliknya bagus, keren gitu. Tiba ada di kamera kok gimana gitu kan. Ini kita akan bahas tuntas semua beragam teknik kita guys. Mulai dari pertama, apa aja sih kita biar main gitarnya itu lebih paham, lebih ngerti, lebih berkembang gitu. Yang pertama itu coba kita pengenalan dulu ya guys, pengenalan gitar, nama-nama dari penting dari gitar. Sebenarnya nggak penting sih, cuman bisa bilang penting, bisa juga enggak. Kalau kita beli gitar kan istilahnya harus tahu gitu, itu kayunya itu benar, biar jangan ditipu, atau biar ngerti, paham bahannya apa gitu, nama-namanya apa gitu. Nah kalau ini kita mulai dari pertama, ini body, ini namanya top depan, yang ini side atau samping, belakang ini namanya back. Jadi top, side, back, jadi kita ngerti gitu ya. Nah ini gitarnya, topnya dari bahan apa gitu, backnya apa, full solid nggak gitu. Nah, dan ini namanya bridge. Dan bridge ini ya fungsinya yaitu menahan senar ya. Nah, senar ini saddle, ini pin, sama juga untuk menahan senar agar bisa tertanam gitu. Ini saddle, ini neck. Di dalam neck ini ada throat. Throat itu kayak besi panjang yang bisa disetel. Di sini ada setelannya pakai kunci L biasanya kalau gitar-gitar kayak begini, gitar 4x4 gitu ya, bisa disetel. Kalau dia necknya cembung atau mencekung. Dan di sini ada head. Ini headnya ada nut, ini untuk ganjel senar juga. Ada dryer ini namanya, kalau kita bahasa tongkrongannya setelan gitu. Jadi kalau bahasa kita mau beli gitar apa namanya, dryer. Dari ini ada dryer, ini ada gear gitu untuk ngontrol senarnya. Nah ini namanya head, ini nut. Nah itu aja sih. Ini fret, kawat fret namanya. Kawat fret ini kadang ada beragam jenis ya, ada yang kuningan, ada yang stainless. Yang bagus itu stainless sih, kayak kok di bending itu lebih tahan. Nah oke, kita mulai dari bahas teknik dulu. Teknik apa aja yang sering dipakai Mas Alif? Mainnya sekarang itu, mainnya setajam itu kita bongkar di sini. Kita bahas tekniknya dulu ya. Nah pertama itu yang saya perhatikan, Mas Alif itu sering pakai namanya hammer on. Nah hammer on ini adalah teknik yang mana dipukul, susah namanya guys. Hammer itu kan bahasa Inggris ya. Palu itu kan dipukul-pukul gitu. Begini dia. Ini hammer on ini. Itulah. Nah itu namanya hammer on. Selanjutnya ada pull off.
pull off ini adalah kebalikannya dari hammer on. Toning hammer. Nah. Suara. Nah, itu dia. Jadi hammer di pull off. Nah, jadi terbentuknya legato, namanya legato. Kalau di partitur itu atau di kertas-kertas not itu bahasa pasarannya, atau bisa partitur itu kalau di not angka ataupun di tab not tab gitu tuh ada kayak lambang gini tuh. Nah, tanda kurung ke bawah itu namanya legato di. Legato dia cepat. Selanjutnya ada slide. Slide ini digeser-geser, digesek. Bisa juga 2 string sekaligus, 2 senar. Nah, gitu. Bisa juga 3. Digeser-geser itulah digeser gitu. Jadi biar jangan lupa langsung aja tadi yang kita pelajarin barusan, hammer on, pull off, dan slide. Nah, itu sering dipakai Mas Alif. Kenapa coba sering dipakai begitu? Ada yang tahu jawabannya? Nah, karena kalau kita mahir menggunakan hammer on, pull off, dan slide dalam aransemen gitar kita ya, itu benar-benar kita mainnya bagus, bisa dibilang begitu. Karena apa? Nada yang keluar itu tajam guys, bandingkan cuman atau kita mau kayak gini. Nah, itu kan biasanya kayak gitu kan, kalau bapak-bapak di warung-warung atau di kedai-kedai tua, kok kan bilang orang Medan kedai-kedai tua gitu, yang gitar gitu, atau siapapun lah gitu ya, bukan maksud gimana gitu. Saya juga dulu mainnya sering gini contoh ya. Nah, kalau Mas Alif itu bisa bagus mainnya karena menguasai ini guys. Gitu, jadi nadanya itu lebih kayak mantul balik, lebih tajam keluarnya, apalagi gitu, lebih dibandingkan gitu kan, beda guys, kayak lebih tajam yang di pull off sama yang hammer menghasilkan legato gitu kan. Selanjutnya ada bending. Nah, bending ini seperti ini guys. Bending ini ada macam-macam ya, ada yang bending setengah not, ada yang bending 1 not, ada yang bending 1,5 not. Gimana penjelasannya? Ntar ya guys, ngopi dulu biar gak tegang. Fans Mas Alif itu biasa kan ada kopi merokok guys.
bercanda ya, nggak semua juga merokok ya, nggak semua juga ngopi gitu. Nah jadi bending setengah not itu contohnya nih, kita main dari tangga nada C mayor ya, misalnya C mayor itu kan isinya sekalian edukasi ya. Nah kita main di tingginya guys, berarti kalau ini do nya kan di bassnya di do ya kalau C ya. Nih senar 5, fretnya 3. Nah di sini bending setengah not itu ini nada C nya kan, ini kan nada do nya. Di sini kita coba kita feeling dulu ya, do nya gimana sih nadanya? Oh ini oper. Nah gitu. Nah gitu guys. Jadi nadanya di feelingnya namanya bending setengah not, karena kan dari sini ke sini kan setengah. Jangan salah kaprah ya, kalau dia tergantung dari dasarnya sih. Kalau dari sini ke sini itu jaraknya setengah guys. Kalau dari sini ke sini jaraknya 1. Karena kalau tadi ini setengah ya hitungannya gitu. Kalau di piano itu ada yang hitam-hitamnya itu, terus yang hitam itu. Nah itulah kurang lebih seperti itu. Kalau putih ke putih dia, kalau dari tangga nada dasar C dia kan 1 gitu, misalnya mi ke fa gitu kan, caranya setengah tanpa ada tulisnya itu yang hitam. Pokoknya di feeling aja lah gitu. Nah kalau bending 1 ini kita ngejar yang ini ke sini guys. Cuman nggak usah dicoba ya, karena ini akustik. Nanti saya coba ke sini yang ada malah putus. Kadang enggak, biasanya di gitar elektrik ya kalau bending itu. Saya pun kalau pakai bending di akustik ya setengah not aja paling gitu. Kalau 1 itu malah nanti tuningnya lari gitu kemana, kesana kesini. Nah, bending ini asik sebenarnya guys, cuma merusak senar, merusak tuningnya, juga merusak ini namanya kawat fret ini cepat habis gitu, cepat tipis karena kan digesek-gesek begini. Nah bending ini kan ada macam-macam ya, bisa ke bawah juga guys, bending bisa ke bawah. Saya contoh nih, nah ke bawah sama aja sih. Nah gitu, bisa ke bawah bisa ke atas. Pokoknya kalau kalian yang main elektrik bisa, kemudian bisa karena sangat tipis. Misalnya pakai 012 dia agak tebal gitu, bendingnya nggak dapat. Saya misalnya paksa nggak putus walaupun ini elektrik. Nah selanjutnya bending slide tadi udah, pull off, hammer on udah, sama tapping guys. Nah tapping ini sebenarnya mirip kayak hammer ya, mirip banget sih. Cuman ketikannya yang tangan kanan dipukul juga, kita hammer menghasilkan legato dia. Contohnya nih, contoh saya main di A minor ya, tangan nada C saya main A minor. Nah ini kan kita hammer nih, nada La nya kan dari isi dari kan A minor itu kan ada La, ada Do, ada Mi gitu. Itu yang kita pentafonik ya. Pokoknya itu aja guys. Oh salah guys. Nah ini
bro, ini paling kental. Nah kita ambil di sini kedalanya, kita ambil dulu di sini. Nah ini kita hammer. Nah untuk kita tappingnya di nada mi tinggi ya, sini mi. Ini kalau di tangan nada C, ini kan mi rendahnya. Nah kalau dari sini ke fret 12 nya itu sama aja guys, dia kembali lagi ke sini. Jadi kalian gak usah bingung ini kita harus main sampai di sini gitu. Itu nggak ada bedanya guys. Contohnya saya main apa yang gampang dimengerti ya, ini contohnya ya. Ini contoh ada yang saya mainkan nih. Nah, kita coba di sini ya. Nah, sama aja. Jadi kalian gak usah bingung nanti kalau belajar gitar itu main melodi sikat aja sampai ke sini guys. Kalau selama kalian udah paham di sini, nggak ada bedanya sama dari 12 ini ke sini, sikat terus gitu. Nah, sekarang kita kembali ke tapping tadi. Ini lah sama dulu. Kita tapping yang usahakan yang tap itu nada dari A minor tersebut, walaupun nggak mesti sih, tergantung chordnya juga. Ini kan kita contoh teknik doang ya, nanti kita bahas di video selanjutnya yang detail lah. Kok dulu ya, biar nggak tegang. Ini contohnya, ini mi kita tapping ya. Kita tapping sehingga menghasilkan legato. Nah, ini pelannya. Ini tappingnya, ini tapnya. Oke, sekarang kita percepat ya, coba pelan dulu. Nah, sekarang kita kebutin. Mau harap maklum kalau nggak jelas ya, karena kan ini akustik gitu, beda sama elektrik yang pakai pick up. Oh itulah contohnya guys. Jadi kalau kita main tapping itu usahakan notnya yang berhubungan dengan tanda C minor, family note-nya ya. Ada family note, ada juga family chord, juga broken chord. Nanti kita bahas semua. Nanti kita bahas tappingnya dulu satu persatu. Nah ini tadi chord yang saya mainkan kan, bang ini kan tadi mainnya di sini di tengah nada aminnya, kok ada nada fa tingginya. Ya itu kan chordnya yang saya mainkan tadi gini guys. Amino apa ya? Cap. Jadi kalau kita tapping gitu, nggak ada larangan kalau mau tapping gimana gitu. Kan di musik kan nggak ada larangan sebenarnya, selama yang didengar itu bagus dan nyambung notnya ya nggak ada masalah. Kayak lagu Queen tuh, Bohemian Rhapsody itu, ya kan banyak modulasi, banyak juga chord yang nggak nyambung tapi enak dengar gitu. Bahkan kayak bisa dibilang di luar nalar gitu, cuman bagus kan. Intinya dunia tahu kalau gitu. Kita lihat guys. Nah selanjutnya kita sudah bahas di kiri teknik apa tadi, dimulai dari hammer on, pull off, slide, tapping, bending. Nah sekarang itu bagian kanan petikan. Kalau di petikan kanan ini yang di fingerstyle itu pada umumnya itu dipakai yang klasik itu 5 jari. Nah kan nggak ada larangan guys, ada yang fingerstyle-nya ini sebagai nahan ini contohnya.
Kalau saya pribadi sih mainnya di semua jari guys, karena lebih nada yang dikeluarkan tuh semakin banyak gitu. Nah, usahakan 5 jari guys. Cara belajarnya gimana gitu, ini khusus buat mulai ya. Di 2 jari aja dulu guys. Belajarnya ya usahakan petiknya ya lagu-lagu yang ya kok bisa yang nggak ada nih. Contoh nih, saya main di C ya gini aja. Ini sambil nyanyi gitu. Waktu terasa gitu kan, ya usahakan 2 itu. Kalau nggak bisa 2, 3. Usahakan bassnya itu ada guys. Ini kan nggak senar 6 nggak 5 ini jadi bass atau 3, nggak mesti juga. Cuman kalau dipetikan belajar apa namanya metik ya usahakan bassnya duluan. Udah bisa 3 jari, masuk 4 jari untuk clicking ganda. Saya nggak biasa 4 jari, soalnya saya juga belajar langsung ke 5 guys, karena lebih bebas itu. Lebih enak 5 jari sih, cuma pelan-pelan aja lah belajarnya. Juga belajar kan, saya sharing-sharing di sini. Saya yakin kok kalau yang namanya ahli itu dilahirkan dari sebuah kesalahan. Yang namanya kesuksesan itu dari kegagalan. Nah, proses lah namanya kan. Namanya kita juga dalam hal apapun itu, bukan di musik, bukan di gitar, bukan di apapun, pasti ada namanya proses. Gak mungkin langsung perfect gitu mainnya, langsung jago. Sedangkan menurut kita aja, menurut kita nih, menurut kamu, menurut lo lah, udah jago gitu, belum tentu lo di depan kamera misalnya perfect, belum tentu lo gak lupa gitu. Pasti tuh kadang lupa gitu, atau lo pernah manggung gitu, pasti ya manggung kayak jago gitu, gak fokus gitu lah, atau ada hal-hal lain gitu. Nah itulah namanya Islam. Sedangkan master aja yang dari master dunia apa pasti ada kitabnya, udah pasti. Nah cuman itu kalau bisa kita minimalisir ya, apalagi main fingerstyle itu udah semua kita sikatnya, dari bassnya, dari ketukannya, dari melodinya yang utama gitu, belum lagi nama harmoniknya, aransemennya, itulah fingerstyle guys. Semua kita libas. Nah terus selanjutnya tadi kita sampai tapping ya, udah paham lah. Selebihnya kita bahas di lengkapnya untuk not-notnya aja, pokoknya seperti ini lah tapping guys. Dicolek ya, colek.
gitu. Nah itu tapping, aduh pegel guys. Nah itu tapping. Selanjutnya apa gitu di petikan tadi. petikan klasik, ada petikan pakai pick nih. Bayangkan saya megang pick lah, saya nggak bawa pick soalnya nggak megang pick. Kita pick teknik petik ini ada banyak jenisnya. Contohnya kayak apa namanya, alternatif picking, ada sweep picking, itu ekonomi. Biasanya kalau saya dulu belajar ekonomi picking dulu bahasa sweep picking. Ada hybrid. Nah hybrid ini sejenis gabungan dari megang pick sambil klasik, itulah istilah pembahasannya. Contohnya kita bahas apa ya, kita bahas dari apa dulu namanya, kita bahas dari ini dulu, alternate. Kita bahas dari alternate kayak gini, dia bolak-balik. Cara ngetiknya itu bolak-balik guys, dari ke bawah ke atas, ke bawah ke atas. Contohnya kita dari intro lagu Switzerland. Saya nggak pegang pick, nggak pegang picknya. Nah, begitu dia di bolak-balik ke atas ke bawah. Nah ini bolak-balik guys, itulah namanya alternate picking. Dan ada juga yang kita pelajarin tadi, apa yang barusan kita bilang, sweep picking atau ekonomi picking. Mohon maaf guys, saya juga agak canggung kalau di depan kamera, apalagi ini baru pertama sharing tutorial gitu. Saya juga ya gitulah, agak canggung, kadang lupa, kadang ingat. Soalnya saya juga kadang kalau ngulik lagu Finjar saya itu ya udah apa teori lagi gitu, langsung main gitu. Tapi untuk menjelaskan kayak agak susah gitu. Kenapa ya? Karena bukan guru kali ya. Ya kita bahas dari sweep picking atau ekonomi picking itu sering dipakai arpeggio. Main arpeggio nggak mesti juga sih, atau gitaris yang sering pakai sweep picking ini kayak Ingwi gitu. Ingwi kan sering main arpeggio gitu. Misalnya contohnya juga arpeggio minor juga ada berbeda minor kayak gini progresinya. Progresi itu perjalanan chord ya, chord susunan chord apa yang mau dimainkan itu progresi. Contohnya sambil minor kayak biasa A minor ke G dulu ya, G ke F ke E baru ke A lagi. Nah tips ya, string atau genjreng gitu. Genjreng yang bagus itu sebenarnya 2 jari sih yes, gini. Cuman nggak mesti juga mungkin 5 jari sebagus itu. Oke, kita belajar dari progresinya ya. Kita coba dari A minor ke G, A minor ke G ke F itu ke E, pakai apa namanya, sweep picking. Nah. Jadi apa namanya, sweep picking ini metiknya satu-satu ya, bukan bolak-balik. Contoh lagi, saya contohin ulang pelan-pelan. Ini yang di A minor ya, ke G.
Aminar lagi. Nah itulah guys, itu sweep picking atau economic picking. Dan enggak juga kalian harus main itu aja, ada juga sweep picking, ada juga alternatnya, boleh juga, sah-sah aja. Ingat kata kuncinya, selama yang didengar itu bagus, orang dengar itu bagus dan enggak false dan enggak berantakan, yang enggak masalah gitu. Bukan yang gini pun terserah kalian gitu, mungkin ciri khas, jangan menyalahkan gitu. Karena setiap orang itu punya tradisi masing-masing. Nah, contohnya kayak Andra Ramadan nih, gitaris Dewa ya, Om Andra gitu kan. Om Andra katanya belajar gitar itu nggak tahu teori gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada juga di antara kalian atau di antara kita seperti itu. Kayak saya dulu nggak tahu teori gitu. Ya kayak mana sih, makanya saya bilang susah untuk menjelaskan. Karena saya juga sebelum mengenal teori, sebelum saya tahu teori, saya juga ngulik lagu itu, kayak contohnya lagu IHOPE gitu kan. Nah, saya patokan saya cuma do re mi fa sol la si do gitu guys, belum paham gitu. Itu aja sih simpelnya sebenarnya. Nah, itu bahasa pemula banget lah. Nggak perlu kita bahas yang di sini, yang teknik-teknik yang susah gitu, atau nama bahasa musik. Bukannya nggak penting, itu penting, cuma kita bahas di video selanjutnya ya. Kayak apa namanya, modest, kita up to modest, apa itu, apa namanya, kromatik. Nah, ada kromatik, apa itu scale, itu modest itu scale ya. Kan dari Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, sama Locrian. Nah, itu kan kita bahas. Itu memang saya kenalnya 2 tahun setelah saya bisa main melodi guys. Dalam arti kata bisa, saya nyari itu nggak tahu. Pokoknya nada do-nya di sini gitu. Pokoknya nada re-nya, nada la-nya di sini, itu yang saya patokan. Nah, setelah saya 2 tahunnya bisa belajar melodi, bisa main melodi di kelas berapa itu, lancarnya kelas 1 SMA, kelas 1 SMA sih lancarnya. Saya baru tahu skala itu di kelas 3 SMA masalah, udah 6 tahun yang lalu gitu baru tahu tuh Ionian, Dorian, Phrygian, baru tahu ya. Pokoknya begitulah intinya. Makanya kan ada orang jago main musik tapi kadang teori nggak tahu, kayak apa tuh Nirvana gitu kan, vokalisnya Kurt Cobain itu, Jimi Hendrix gitu kan, berjaya pada masanya, cuman kayak gak tahu banyak teori. Nggak bilang penting sih penting, bilang nggak penting ya bisa juga gitu, selama feelingnya adalah feeling tadi guys. Feeling itu bisa mengalahkan semuanya. Kalau feeling itu adalah praktek dari teori, iya kan? Ya. Nah, selanjutnya tadi sampai mana sih picking? Tapping juga tadi udah. Hybrid ya. Hybrid itu kayak saya ambil nyepik ya, anggap aja nyepik, main petik sambil yang 3 jari ini klasik, sama aja sih. Ini sebagai bass ya, sebagai bass, ini sebagai namanya sebagai klasik gitu, sebagai ngetik.
saya susah walaupun pokoknya begitulah guys. Saya contohin lebih, karena aku tuh lebih enak apa ya, main 5 jari ya. Nah selanjutnya tadi udah teknik ngetik yang 5 jari, ada udah alternate picking udah, sweep picking tadi udah, hybrid juga udah. Apalagi kira-kira guys mau sharing strum ya, itu strum ya bebas lah, terserah masing mau gini kayak mau gini, tapi yang benar itu strum seperti ini guys, 2 jari. Nah yang benar itulah, cuman gak ada begini, nggak salah. Itulah kembali ke kata kunci di musik, gak ada larangan. Mungkin gitarnya kebalik gini terserah, penting nada yang keluar itu bagus. Mungkin kidal, mungkin ke atas, vertikal, horizontal, gak ada masalah, gak ada larangan gitu, gak ada patokan harus begini harus begono. Selanjutnya udah ya tadi ya. Oh iya, ngedip ya, belum ya ngedip. Dan ngedip itu bisa dipakai fingerstyle juga, saya juga sering pakai, atau main rock. Diketik kayak lagu-lagu popang rock atau sejenisnya. Saya popang sih ngedip itu. Semoga kita tertawa berjanji sekian sampai bulan sana, meski kalian aku jauh di sana. Di strum, dirambas, digensek gitu, tapi di ininya ditahan gitu biar sustainnya nggak keluar, biar sustainnya nggak terlalu panjang. Nah itulah jadi guys. Selanjutnya apa lagi ya? Nah itulah pola-pola tekniknya, teknik dasar dalam di gitar ya, seperti itulah. Khususnya oh ya ada lagi harmoni tadi belum ya. Nah iya sih, harmoni itu yang sering dipakai Mas Alif juga, itu ciri khasnya juga ya, bagus tuh harmoninya. Kita bahas harmonik ya. Harmonik ini ada 2 jenis, tapi 3 jenis sih, tapi 3 ini nggak terlalu sering digunakan atau nggak terlalu penting ya. Yang penting itu ada kayak harmonik yang umumnya itu seperti ini guys. Dipetik di fret 12, hitung-hitungan kan fret 12 nih, dari sini ke sini kan jumlahnya 12. Di fret 12 ini kita petik ini senar satunya, kita stop pakai ini, tapi langsung dibuka. Nah gitu, jangan lama, kalau lama dia ngedip jadinya. Jadi harusnya tinggi. Gitu, mixing juga bisa di fret 5. Pokoknya gampang 2 fret dia bisa fret 5, 6, 7 sampai fret 5, 7 sampai 9. Nah contohnya yang paling saya suka itu harmoninya kayak lagu Ipang ya, tentang cinta.
tahu dari situ. 5 7 9 12. Nah jadi gini. Nah gitu dia nampaknya. Itulah harmonik. Dan ada hal satu lagi, artificial harmonik. Artificial harmonik ini sama, ada yang ciri khas harmonik, cuma bisa dimainkan secara not. Gimana itu? Contohnya gini nih, kita buat contohnya lagu intro kangennya, kangen dari 2019. Dari nada yang terpencet nih, sekarang dari chord D nih kan, ini gue mulai chord D. Nah ini nada mi nya kan, do, sol, do. Nah ini mi nya, nanti kita hitung 12 fret dimulai dari nada ini dipencetnya. Nanti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah di sini guys, itu di sini kita harmonik. Nah cara artificial harmoniknya, jari telunjuk ini diluruskan. Oke. Dan yang penting itu kelingking guys. Usahakan kuku kalian ada ya, jangan pendek kukunya, kan itu ngaruh juga untuk jari kelingking. Nah sini dipetik sama kayak tadi, dipetik langsung lepas, jangan ditahan gini. Itu kan ngetik, nah langsung lepas gini. Nah begitu juga dengan yang ini, sama aja hitungan 12. Nah 1 2 3 4 5. Nah ini lagi 12 nih guys, seperti ini. Nah tuh. Nah kalau ini kan lo senar, samaan sama gini sih. Artificial harmonic. Dan tadi satu lagi apa, harmonic blendnya. Ya harmonic blend itu yang kayak bisa dipakai Mas Alif juga, itu kayak gini nih. Kayak biasa sih di harmonic, terus di blend di sini. Nah ini gini. Gitulah. Nah seperti itu. Ini di harmonik kayak tadi, dilurusin, dipetik, langsung lepas, pencet, tekan. Nah seperti itu guys. Itu jarang dipakai sih. Selanjutnya lagi ya, harmoni udah. Sekarang kita bahas kombinasi aja deh langsung ya. Kita buat contoh lagunya, lagu Sempurna. Ini chord asli lagu Sempurna kan dari Andra Backbone. Ini kan chord aslinya kan di E ya guys. Cuman ini harusnya kaponya di sini. Nah karena kan kita bilang tadi, dari gue bilang ini setiap satu ini jaraknya setengah. Berarti kalau 2
jaraknya satu. Seandainya tuningnya standar, di sini ada E, karena gua dari tuningnya setengah dari standar, berarti di fret 3. Nah ini guys. Nah, contohnya gue main lagu sempurna, kita buat fingerstyle-nya sama kombinasi yang tadi kita mainkan. Pokoknya di slide gitu ya biasanya kan. Nah kalau Mas Ali itu kan mainnya kan agak di slide gitu biar lebih bagus, nggak ada arangan gimana sih mau dimainkan slide, intinya bagus. Nah gitu Mas Ali kan gitu kan, biar kayak kita bilang tadi, kenapa di slide di kamera atau di biar nggak ada yang keluar tajam. Nah tadi udah hammer dulu. Hammer. Nah tuh itu kan, itulah rahasianya sang idola kita bisa main lebih, nada yang dikeluarkan tuh lebih jelas gitu. Bisa nggak kita niru? Bisa, semua orang bisa. Nah kayak gitu tadi guys, kita bisa bermimpi, bercita-cita bermain kayak idola kita, sekalipun ini pemula. Adapun ada yang master di sini, ataupun ada yang lebih apa namanya, lebih paham gitu. Nah, semua bisa, nggak ada yang nggak bisa. Cuman itu tadi guys, kadang kita jam latihan kurang gitu, kadang main gitar malas, kadang lebih asik main game atau main apa gitu. Itu juga ngaruh, semakin sering kita latihan semakin kita pro gitu. Itu sudah hukum alam. Jangankan pisau tumpul, besi bulat aja kalau kita asah terus lama-lama tajam gitu. Karena ada pepatah katanya, setumpul apapun pisau kalau diasah pasti tajam. Ini usah bicara pisau besi bulat yang segini, kalau kita asah terus, sering-sering kita asah lama-lama, itu lama-lama tajam juga guys, runcing juga. Itulah ya motivasinya gitu ya, terus belajar. Nah bukan berarti nggak bisa kita bermain seperti idola kita, bisa gitu. Bahkan lebih keren kalau ada penerusnya gitu. Tadi antara kita ada yang bisa nerusin, hanya mainnya Mas Ali itu bagus gitu. Nggak usah niru aransemennya gitu. Kayak gitu tadi, main full of hammer on, sama nggak buta tempo, nggak buta not, bisa dimaksimal. Kan usah chord yang aneh-aneh, main fingerstyle pasti bagus lah. Sebenarnya tadi kayak lagu. Nah itu aja kalau kita kasih orang ini bagus. Mana tadi guys? Udah pindah kan? Bukan, ini udah pakai kapo baru ingat. Terus ini geser aja ke sini. Cuman harmoni juga bisa di sini sih. Saya juga ada di video saya yang cover lagu Zombie dari The Cranberries itu.
saya main harmoninya di sini, selama bunyi ya gas aja gitu, masalah juga mainnya di sini gitu. Nah selanjutnya kombinasi yang teman-teman lihat tadi ya kayak gitu kan, ada slide. Ini tadi ada Hamad pull off Pak. Slide. Lebih asik. Siki guys, ke sini. Lebih asik gitu ya guys. Nah selanjutnya lagi itu kayak Avenger style biar makin keren tuh working bass sih. Iya ada working bassnya, contohnya kayak saya cover lagu itu, lagu Rungkat nggak salah saya cover. Oh guys, kalian nih edukasi ya guys, gitar ini sebenarnya nggak mesti di tuning apa, tuning standar gitu, tuningnya EBGDA atau apa. Kalau Avenger style itu ya bebas sih, mau kita kotak hati bassnya di mana, atau drop D, drop C, open D, open G gitu, suka kita. Nah coba kita biar lebih wawasan aja, nanti kita kupas di video selanjutnya, kita buat apa aja namanya, contoh nih, misalnya turunkan ini apa namanya, senar 6-nya 1 oktav. Nah jadi harus di bassnya di sini kita buat jadi rendah. Nah ini saya contoh buat walking bass ya, biar main gitarnya lebih fingerstyle lebih oke gitu. Kita contoh lagu Rungkat. Ini kita buat walking. Mungkin aku terlanjur cinta, itu pertama bisa. Coba kita buat pasti begini. Udah saya cover juga, bisa cek di videonya. Nah gitu ya, saya
hammer on, pull off, slide, bending tadi nggak ada sih, cuman tuh harusnya ada walking bass namanya, bass line gitu. Walking bass ini kayak perjalanan bassnya di fingerstyle nih. Nah ini tadi kan harusnya kode standar ini E ya, di E kita anggap aja di kapo ini nggak ada gitu, ini standar, ini E B G D A E gitu. Jadi ini seharusnya saya turunkan jadi 1 oktav, jadi dia D. Nah, bahasa rendah biar dapat rendahnya gitu. Ini yang saya sharing di sini, yang gue sharing ini hanya sebagai contoh ya guys ya, biar kalian nggak bingung gitu, nggak bingung mau belajar dari mana, itu apa aja yang mau dipelajari. Ini saya rangkum jadi satu video, ya semoga bermanfaat lah gitu. Nanti kita kupas satu-satu biar nggak bingung ini belajar gitar dari mana sih, mau lihat fingerstyle, pengen fingerstyle tuh kayak idola gua tuh Alibata gitu, atau fingerstyle ya biar keren gitu, pengen nonton juga ke depannya gitu ya, atau pengen keren-kerenan di tongkrongan maksudnya, kalau di tongkrongan pengen pamer-pamer skill ya kan. Nah itulah belajar, atau pengen nembak cewek ya begitulah tadi guys. Nah, saya rangkum jadi satu. Mohon maaf kalau misalnya saya ngomong ini kayak enggak beraturan itu, karena saya juga bukan guru gitu, gua juga bukan guru, kita sini sama-sama belajar sih istilahnya. Saya sama-sama berbagi ilmu lah, tukar pikiran gitu. Buat yang udah selevel ya udah di skip. Buat yang pengen pemula ya ini video yang tepat buat anda karena saya juga menjelaskan dengan bahasa yang pemula gitu biar nggak bingung. Nah satu lagi guys, jadi saya rangkup, kalau udah teknik udah apa, tangga nada. Nah ini kita pas tangga nada kayak tadi tuh, do re mi fa sol la si do gitu, ini bareng pemula ya, kalian pilih aja lah caranya gimana gitu, do nya di mana, re nya di mana, mi nya di mana. Kayak gua dulu baru belajar gitu, kayak saya baru belajar dulu cari do nya di mana, re nya di mana gitu kayak. Nah iseng-isengnya aja, nah feeling aja, ya apa hancur, karena memang itulah proses namanya guys. Nggak mungkin kalian bisa dengar lagu langsung melodi, ikuti melodi vokalnya, si sedih langsung ikutin itu, nggak bisa, kecuali feelingnya yang udah kuat. Sedangkan feeling yang udah kuat aja pun kadang bisa meleset, nggak pas nadanya sedikit gitu, apalagi yang masih pemula itu lagi ya. Jadi fingerstyle ini gabungan dari semua teknik tadi. Kalau mau bagus nggak mesti juga, tapi kalau yang tadi itu kita bisa otomatis bagus. Nah jadi kalau fingerstyle tuh umumnya ada ritmenya, ada melodi, ada bass line-nya, atau bassnya, ada vokal gitu, ada apa namanya ritmis itu kayak kick gitu, atau slap, ada slap tadi ya, slap atau bass ya kayak. Nah belum ya, nah itulah slap. Pukul gini, mohon maaf ya kalau ada yang lupa atau bisa komen lah apa aja yang kurang gitu, apa aja yang mau dibahas di video selanjutnya, atau mau cover atau apanya. Kebetulan saya juga baru gabung di YouTube guys, yang dukungannya lah buat yang biar channel ini berkembang, dan saya juga lebih semangat lagi gitu masih tutorial atau buat kontennya gitu. Karena dulu gue pengen main fingerstyle kebetulan dari dulu, cuman baru ada waktu sekarang gitu ya, pemula dibilang yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Video selanjutnya akan next, saya juga bingung mau cover apa ke depannya, tapi saya udah buat listnya.
atau bisa dari teman-teman, dari kalian mau tulis di kolom komentar lagu apa yang mau di fingerstyle, bisa komen atau mau buat tutorial apa lagi ya, pasti nyusul lah, karena ini kan dirangkum jadi satu guys dari semua teknik gitar. Semoga bermanfaat ya, itu aja lah. Saya pamit dulu, terima kasih guys.